Kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, konsep pemerintahan nasional. Dan yang ketiga, sejarah pemerintahan di Indonesia. Nah, poin pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Nah, pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang sifatnya terbatas terkait kekuasaan. Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu negara atau badan tertinggi pada suatu negara dan sebagainya. Sederhananya, pemerintah adalah pelaku pemerintahan. Sedangkan pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau cara atau perbuatan dalam memerintah. Pemerintahan juga diartikan sebagai segala urusan yang dilaksanakan negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Konsep sistem pemerintahan nasional. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sejarah pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. 3. Sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.